Oke, hari ini kita mau cerita tentang surga sambil tidur ya. Sambil tidur tak bacain cerita tentang surga biar cepet tidur. Kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang sempurna. Semuanya serba baik, nyaman, tentram, dan bahagia. Surga adalah tempat kehidupan orang-orang yang solih. Orang solih itu seorang apa? Seorang baik. Pinter, seorang baik. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa kehidupan di dunia adalah sementara. Di dunia bukan tidak mereka masukkan ke dalam hati, tetapi mereka juga menginginkan akhirat. Mereka mengeluarkan sedekah dari harta mereka dan mereka berpuasa di terik matahari supaya Allah meringankan panjangnya hari berpuasa, meringankan hari kebangkitan. Mereka telah menjalani kehidupan yang baik di dunia dan berhak menjalani kehidupan yang baik di akhirat. Penghuni surga adalah orang-orang yang berjiwa kuat. Mereka dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga mereka pun dijamin dengan kehidupan yang bahagia di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga bagi kaum muslimin jika mereka mentaati 6 perkara. Beliau bersabda, apa 6 perkara itu? Jaminan bagiku 6 perkara dari dirimu, niscaya ku jamin surga bagimu, yaitu berkatalah benar bila kamu berbicara, tunaikan amanah bila dipercaya kepadamu, dan penuhilah bila kamu berjanji. Peliharalah kemaluanmu, jagalah matamu, dan pejamkanlah matamu dari berbuat maksiat. Pada mau tidur enggak? Pada mau tidur enggak? Pada mau tidur? Kalau mau tidur silahkan mulai merem, karena udah dibacain, nanti dibacain sampai habis tapi nggak merem juga. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 82 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka itu penghuni surga, di dalamnya mereka kekal. Siapa yang pengen masuk surga? Aku. Di surga ada apa aja kira-kira? Jajan. Oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Main sepeda di surga. Iya. Terus, nah kalau mau masuk surga tak bacain ini ceritanya. Kriteria calon penghuni surga. Nah ini ada syaratnya kalau mau masuk surga. Secara umum kriteria calon-calon penghuni surga ini adalah dalam Al-Quran telah diterangkan, yaitu pertama, dengarkan kalau mau masuk surga. Dengarkan. Pertama, orang yang beriman dan beramal sholih. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 80 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal sholih, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi kalau mau masuk surga harus jadi anak yang sholihah, kalau perempuan sholihah. Maksudnya sholihah itu seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Kakinya seperti apa? Seperti baik. Kalau anak sholihah itu baik, kakak adik nggak boleh berantem, saling tolong menolong, waktu sholat itu sholat, sebelum sholat itu wudhu. Sebelum sholat itu wudhu dulu. Kalau nggak wudhu ya sama aja sholatnya, nanti nggak diterima. Terus yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta bertakwa. Nah, harus beriman kepada Allah tadi seperti apa tadi? Sholat. Terus yang ketiga, orang-orang Islam yang bertawakal dan beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya.
Terus yang keempat, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Tuh, harus menjaga, menahan diri. Terus yang kelima, orang yang bertakwa, yaitu bertakwa dengan sebenar-benarnya. Yang keenam, ikhlas dalam beramal. Tuh, nah, ikhlas dalam beramal. Contohnya ikhlas dalam beramal seperti apa? Amal. Ikhlas dalam beramal itu, beramalnya itu Tahu. dengan senang hati. Misalnya apa? Misalnya mau mau sholat dengan senang hati, bukan cemberut-cemberut, ya enggak? Iya. Terus kalau sedekah, siapa yang senang sedekah? Aku. Nah, senang sedekah. Terus kalau misalnya nolongin adiknya, atau adiknya nolongin kakaknya dengan senang hati, ya kan? Jangan kayak gitulah. Terus yang ketujuh, menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun saat sempit. Nah, artinya nggak boleh pelit. Kuburannya sempit itu katanya siapa? Kataku sendiri lah. Oh iya, katamu toh. Terus yang kedelapan, orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang suka marah-marah? Tuh. Sama Mario juga, Kak. Kenapa harus marah-marah? Karena aku sebel. Sebel. Mama jadi orang yang baik. Lebih bagus memaafkan. Terus yang kesembilan, kalau mengerjakan perbuatan keji dan aniaya diri, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Nah, tuh. Kalau mukul, kakak mukul adik atau adik mukul kakak, terus langsung ingat sama Allah, astagfirullah. Ingat kalau itu tuh perbuatan yang salah, lalu minta ampun sama Allah. Gimana caranya? Minta ampun sama Allah. Berdoa. Iya, berdoa, minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafin aku ya Allah, nggak sengaja gitu. Tapi kalau emang disengajain, Memang disengajain, ya itu minta ampun sama Allah. Terus si adik juga jangan usil. Jangan usil. Jadi kalau kamu tuh usil, nanti kakaknya memancing-mancing kakaknya berbuat jahat. Kakaknya juga harus sayang sama adiknya, jangan mau mukul adiknya. kalau di rumah orang nggak boleh usil, Heeh. nggak boleh ngomel, Diturunin. nggak boleh ngeritik. Terus Umi, apa? itu Lami pas lagi makan itu jajanan yang Umi buat itu kan, terus Umi kan ngambil kucingnya terus dia tahu ada cakarannya malah taruh di mataku. Maria. Nah, udah. Terus yang ke-10, orang-orang yang menjaga sholatnya, yaitu menjaga waktu dan syarat dan rukunnya. Nah, sholat itu pakai waktu. Kalau udah waktunya sholat harus sholat. Katanya mau masuk surga toh? Mau masuk surga enggak? Kalau sholat satu aja, nggak boleh dua. Pokoknya kalau sholat tuh kalau udah azan udah sholat, ya kan? Ya. Terus sebelum sholat ngapain dulu? Berdoa. Sebelum sholat ngapain dulu? Beriman. Berwudu. Baru Salat. sholat. Terus yang ke-11, orang-orang yang gugur di jalan Allah. Ke-12, orang-orang yang senantiasa bersabar dan menghadapi cobaan yang menimpa. Secara lebih rinci, para calon penghuni surga adalah sebagai berikut. Pertama, surga Firdaus. Nah, ini dia. Surga Daus. karena surga itu, pintu surga itu ada nama-namanya ya. Setiap nama di pintunya itu untuk orang-orang yang sudah ditentukan. Maksudnya sudah ada ciri-cirinya, orang seperti apa yang mau masuk surga Firdaus. Aku surga Firdaus itu apa? Hah? Surga Firdaus. Ya, makanya kita baca dulu.
Yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan sholat. Nah, kalau mau masuk surga Firdaus harus khusyuk sholatnya. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu serius, nggak banyak nengok sana sini, nggak mau tidur nggak mau tidur nggak, udah dibacain nggak tidur. Ya dibacain bukunya itu sampai habis. Ya nek dibaca bukunya sampai habisnya mulut Umi pegel. Nggak apa-apa. Ya tidur buruan. Kalau pegel itu minum. Pegel minum. 3 kali. Udah didengar. Nggak penting berapa banyak yang dibaca, yang penting kita paham. Ayo, yang serius. Mancing palitan kayak gitu. Yang serius loh. Orang yang khusyuk tadi seperti apa? Seperti Orang yang khusyuk dalam salatnya itu seperti apa? jahat. Salatnya gimana? Yang khusyuk itu seperti apa salatnya? Tidak boleh menengok ke sana ke sini. Terus? Terus tidak boleh memainkan. Nggak boleh main, salatnya nggak boleh bermain. Nggak usah ngupil-ngupil segala. Terus salatnya nggak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh bisik-bisik. Karena salat itu kita butuh berdoa. Doa, bacaan salatnya dibaca yang bagus. Terus orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Terus orang membayar zakat tepat waktunya, kuat menjaga kemaluannya dari kemaksiatan, memelihara amanat yang diberikannya, orang yang menepati janji, dan orang yang memelihara sholatnya. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Al-Kafir. Al-Kahfi itu bunyi ayat pertama seperti apa? Kaf ha ya ain sad. Salah. Kaf ha ya ain sad. Ora. Al-Kahfi kayak gitu enggak pertamanya? Masa sih kayak gitu pertama itu kan surat Maryam. Yang Kaf ha ya ain sad. Coba ngaji surat Maryam. Hari ini kita nggak ngaji surat Maryam, kita baca tentang ini Al-Kahfi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Dijelaskan juga dalam surat Al-Kahfi ayat 108, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah-pindah lagi. Mereka nggak mau pindah-pindah, ini kenapa? Nggak tahu. Mau pindah-pindah apanya? Ya mereka nggak mau pindah, mereka udah masuk surga jadi nggak pengen keluar, saking enaknya di surga gitu. Jadi nggak mau keluar kemana? Udah sekarang tidur ya. Nggak mau keluar gimana? Ya udah sekarang tidur, nggak mau keluar dari surga, nggak ada yang mau keluar dari surga. Kalau udah masuk surga nggak ada yang pengen keluar, justru kebalikannya, kalau ada orang masuk neraka pengen cepet-cepet keluar karena dia nggak betah di neraka. Siapa yang betah di neraka? Nggak ada yang betah di neraka. Dah sekarang kita tidur, baca doanya. Bismillah, Allahumma ahya wa bismillah, amin. Ya besok kita ngaji, nanti sore kita ngaji.